Ketika kita merasa cukup, bisa bersyukur pada Tuhan untuk mengalami kelimpahan kasih Tuhan, Tuhan Allah akan memberi lebih. Ini yang dialami oleh Bezaleel, Oholiab dan semua ahli pada waktu itu. Meskipun mereka bisa berkata cukup, mereka tidak takut kekurangan, tetapi malahan Tuhan memberikan lebih, lebih, dan lebih. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi keempat di tahun 2024. Apa kabar Anda saudara? Terima kasih Anda selalu setia membaca firman Tuhan tanpa jemu-jemu, tanpa bosan, selalu melihat diri kita sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah. Saudara-saudaraku terkasih, kasih Allah pada kita itu sungguh luar biasa. Di luar pikiran, gambaran, harapan kita malahan. Karena Allah adalah Sang Maha Kasih. Ia menghendaki kita untuk hidup dalam kasih. Maka saudara-saudara, Allah yang menghendaki kasih hidup dalam diri kita akan menjadi sangat sedih luar biasa ketika melihat anak-anaknya, ciptaannya, miliknya ini hidup jauh dari kasih. Bukannya mengasihi, malah membenci. Bukannya bersaudara, malahan bermusuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Anda lihat di belakang saya ini kan ada cermin ya. Apakah Anda pernah melihat cermin? Ya pasti Romo, setiap hari, bahkan sehari udah kayak makan aja. Pagi, siang, malam, bahkan sering kita bercermin. Saudara-saudaraku terkasih, ketika kita bercermin, Anda coba perhatikan wajah Anda. Jangan hanya fokus pada kerutan-kerutan Anda, pada jerawat-jerawat Anda, pada beruntusan kulit Anda, atau pada keindahan rupa Anda. Tetapi ketika Anda melihat cermin, dengan jujur Anda melihat apakah Anda melihat kasih Allah terpancar sungguh-sungguh dari tatapan wajah Anda, dari mata Anda, dari wajah yang mungkin sudah lama Anda kenal, wajah yang mungkin sekarang sedang lelah, wajah yang sedang capek, wajah yang sedang sedih, wajah yang sering khawatir akhir-akhir ini. Saudara-saudara terkasih, sering-seringlah bercermin bukan untuk make up, bukan untuk memuji diri atau untuk membuat kita insecure atau rendah diri. Tetapi pandanglah cermin, lihatlah di dalam wajah Anda ada terpancar kasih Allah Sang Penciptanya. Nah, saudara-saudaraku terkasih, saya hari ini masih di kota Jogja setelah kemarin mengadakan penggalangan dana untuk gereja paroki Jetis. Puji Tuhan, dapatnya banyak, luar biasa. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah bahu-membahu menggalang bantuan kecil-kecil. Kalau dikumpulin nggak kerasa tahu-taunya besar. Terima kasih, semoga Anda semua diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tentang pembuatan rumah Tuhan. Bagaimana Allah mau hadir di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Itu kan dalam perjanjian lama, kisahnya panjang sekali bukan? Bagaimana Allah mempersiapkan secara luar biasa melalui pribadi-pribadi yang memang diberkati, diberi kemampuan, diberi seluruh hal yang mereka butuhkan. Maka Anda harus berkenalan dengan dua pribadi yang ditunjuk oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah, berkat demi berkatnya. Dua orang ini bernama Oholiab dan Bezaleel, dua arsitek yang punya kemampuan luar biasa, padahal kerja mereka itu berat. Mereka harus kerja keras pagi, siang, dan malam supaya mereka bisa membuat kemah suci, kemah pertemuan, tempat Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau Anda lihat dalam kitab Keluaran bab 34, saya akan mengajak Anda ya sebentar ke Keluaran bab 35. Di situ Anda akan melihat apa-apa saja yang dibuat oleh Oholiab dan Bezaleel dan juga orang-orang yang memang diberi kecakapan, kemampuan oleh Allah. Misalnya, kita bisa mulai dari bab 35.
Di situ di ayat 30 sampai 36 dikatakan begini. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan, yaitu untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Allah itu mempersiapkan secara sungguh-sungguh, entah itu pribadi-pribadi, entah itu materi-materinya, entah segala macam kebutuhan-kebutuhannya, supaya orang-orang Israel ini memiliki tabut perjanjian dan kemah suci. Saudara-saudara, apakah Anda tadi menyimak hal-hal apa saja yang diterima oleh Bezaleel ini? Saya ulangi ya, mungkin tadi Anda nggak menyimak. Dikatakan Allah memenuhinya dengan roh Allah sendiri, dengan keahlian, dengan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Luar biasa saudara-saudara, Allah itu ya kalau memang mau melibatkan kita, menggunakan hidup kita, itu nggak akan membuat kita berkekurangan. Itu dia, berikan sesuatu yang terbaik buat Allah. Allah tidak akan membuat kita miskin kalau kita berikannya dengan tulus. Yang diperlukan adalah hati yang terbuka, mau tunduk pada kehendak Tuhan, mau tunduk pada jalan-jalannya, mau berusaha berjuang di jalan Allah, merancang kebenaran-kebenaran dan kasih Allah. Allah siap memberikan segala hal yang kita butuhkan. Itu luar biasanya saudara-saudara. Kemudian dilanjutkan di ayat 34. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Oholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warni dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan kain lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar bahwa Bezaleel meskipun dia diberi banyak hal oleh Allah, tapi kalau dia sendiri, apalah daya dia. Tetapi Tuhan memberinya teman sekerja yang juga sama-sama diberi kuasa oleh Allah, diberi kemampuan demi kemampuan oleh Allah. Namanya Oholiab, untuk merancang, bahkan untuk mengajar. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda diberi keahlian tertentu, punya bakat tertentu, punya kemampuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, dan Anda sadar betul kemampuan, talenta, keahlian Anda itu bisa membantu banyak orang, apalagi membantu mereka untuk bekerja di jalan Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan dan melimpahkan segala hal dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita bisa melihat ini, apa-apa saja yang dibuat oleh Oholiab, Bezaleel, dan ahli-ahli lain yang diajarin oleh Oholiab ini, yang punya kuasa mengajar tadi. Dikatakan di bab 36 Keluaran, demikianlah harus bekerja Bezaleel dan Oholiab dan setiap orang yang ahli, yang telah dikaruniai Tuhan keahlian dan pengertian, sehingga ia tahu melakukan segala macam pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, tempat menurut yang diperintahkan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada yang menarik ini dari pribadi Bezaleel, Oholiab, dan orang-orang ahli yang bekerja untuk membangun kemah suci ini. Dikatakan Musa memanggil Bezaleel dan Oholiab dan setiap orang yang ahli, yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saudara-saudara, ada satu kata yang sangat menarik, yaitu
tergerak hatinya. Tawaran Tuhan, kesempatan Tuhan, rejeki, berkat-berkat dari Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita tidak akan berbuah apa-apa kalau manusia tidak tergerak hatinya. Saya bersyukur banyak para pengikut Kristus, banyak orang-orang Kristiani mudah tergerak hatinya untuk membantu sesama. Percayalah saudara-saudara, kalau Anda sampai memiliki gerakan hati menolong orang lain, itu sebuah karunia dari Allah yang Anda tanggapi secara positif. Karena masih banyak juga orang di luar sana, rezekinya sudah berlimpah, keahliannya sudah setinggi langit, kemampuannya sudah nggak ada yang menandingi, tetapi hatinya tidak pernah tergerak oleh belas kasih. Hatinya tidak pernah tergerak untuk membantu orang lain. Semua kemampuan, semua rahmat, semua berkat itu hanya ditelan untuk dirinya sendiri. Percayalah saudara-saudara, seperti itu tidak akan berbuah kehidupannya. Nah, ada yang menarik lagi. Dikatakan, tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap hari. Jadi kan untuk membangun kemah suci diperlukan barang-barang kan. Ada emas, perak, tembaga, kain. Tadi kainnya macam-macam. Ada segala macam material-material lah. Sangat diperlukan. Nah, orang Israel tergerak hatinya untuk membantu. Bahkan dikatakan mereka tidak berhenti-berhenti memberikan bantuan demi bantuan kepada Musa. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Anda alami di sini, pengalaman Anda terjemput di sini? Seringkali saudara-saudara, kemampuan, berkat, rezeki yang kita terima seringkali kan mengalir tuh. Setelah kita bagikan makin ngalir lagi, kita berikan makin ngalir lagi. Hati-hati, ada jebakan Batman di situ dari diri manusianya, yaitu serakah, korupsi, mencari keuntungan diri sendiri. Ternyata Bezaleel, Oholiab, semua ahli, meskipun orang-orang Israel pada waktu itu memberikan lebih banyak daripada yang dibutuhkan, mereka tidak tergiur sedikit pun. Mereka minta Musa supaya orang-orang Israel itu berhenti memberikan lagi persembahan demi persembahan. Sudah cukup. Saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa belajar banyak hal. Kalau memang orang dikaruniai kuasa Allah, kalau memang orang betul-betul dikaruniai oleh roh Allah sendiri, bekerja dalam hatinya, dia gunakan itu semua kemampuannya untuk kemuliaan Tuhan, orang itu akan bisa berkata cukup, merasa cukup. Karena apa saudara-saudara? Yang seperti ini yang sangat amat langka di zaman sekarang. Romo, kalau kita bisa ambil banyak, meraup sebanyak-banyaknya, kenapa harus mengambil secukupnya, Romo? Nanti bisa-bisa diambil orang lain kesempatan itu. Membuat manusia sadar tidak sadar berkompromi dengan yang lain-lain. Apalagi berkompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Alhasil berkat-berkat itu akan membawa manusia pada keserakahan. Anda pasti sudah tahu contoh-contohnya sudah banyak bukan? Kalau orang berjudi, kalau orang main saham misalnya, kalau orang investasi yang bodong misalnya, dapat keuntungannya banyak banget dalam waktu singkat. Ternyata semua manusia dicuci otaknya dengan keserakahan. Waktu robot trading lagi ngetren, orang cenderung untuk serakah secara tidak sadar, dikuasai. Maka mengambil keputusan yang pada akhirnya disesalinya. Karena apa? Hati-hati, ada keserakahan dalam dirinya. Romo gimana nggak serakah Romo? Kan keperluan-keperluan masih banyak Romo. Nanti ke depan belum tentu kesempatan ini datang 2 kali Romo. Nah, saudara-saudara, harap dibedakan antara berkat dari Tuhan dengan rejeki. 2 hal yang berbeda.
Kalau rejeki tidak dibarengi dengan berkat Tuhan, rejeki itu bisa membawa orang pada jalan-jalan yang menyesatkan. Tapi kalau rejeki Anda betul-betul bisa dikolaborasikan, disatukan dengan berkat Tuhan, pasti rejeki itu akan berbuah. Nah, dilanjutkan selanjutnya begini. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Demikianlah rakyat itu dicegah membawa persembahan lagi. Sebab bahan yang diperlukan mereka telah cukup untuk melakukan segala pekerjaan itu, bahkan berlebih. Saudara-saudara, ini misterinya sebetulnya. Kalau kita merasa, Tuhan, apa yang menjadi rahmat-Mu bagiku sudah cukup bagiku. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih akan aku salurkan buat orang-orang yang membutuhkan. Bagianku sudah cukup. Nah, ini dia. Ketika kita merasa cukup, bisa bersyukur pada Tuhan untuk mengalami kelimpahan kasih Tuhan, Tuhan balah akan memberi lebih. Ini yang dialami oleh Bezaleel, Oholiab, dan semua ahli pada waktu itu. Meskipun mereka bisa berkata cukup, mereka tidak takut kekurangan, tetapi malahan Tuhan memberikan lebih, lebih, dan lebih. Itu luar biasanya saudara-saudara. Romo, apa sih Romo jasa-jasa yang dibuat oleh Bezaleel, Oholiab, dan orang-orang pada waktu itu? Satu ya, saya bacain ini judul-judulnya kitab Keluaran. Mereka membuat kemah suci. Mereka membuat tabut perjanjian. Mereka membuat meja roti sajian. Mereka membuat kandil. Mereka membuat mesbah pembakaran ukupan. Mereka membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Mereka membuat mesbah korban bakaran. Mereka membuat bejana pembasuhan. Mereka membuat pelataran dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan mereka masih membuat pakaian imam. Saudara-saudara yang terkasih, ternyata banyak pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan sederhana, bukan pekerjaan enteng. Betul-betul menguras energi mereka. Tapi saudara-saudara, meskipun mereka banyak jasanya ya untuk membangun barang-barang itu, tapi mereka tidak pernah mengambil apa yang bukan menjadi hak mereka. Ini penting saudara-saudara. Kalau Anda mau bekerja di jalan Tuhan, mau melakukan banyak berkat-berkat untuk kemuliaan Tuhan, jangan pernah takut kekurangan. Karena Tuhan selalu melimpahkan apa yang kita berikan. Lalu yang menariknya saudara-saudara di bab 39 ayat 42. Dikatakan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Ada satu hal lain lagi yang dimiliki oleh Oholiab dan Bezaleel, yaitu taat pada Allah. Allah nyuruhnya begini, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak melakukan yang lain-lain yang di luar perintah Allah. Biasa kan kalau orang ahli ya, kalau orang memang bertalenta, mereka bisa punya daya kreatif yang lain-lain. Tetapi ketaatan sangat diperlukan kalau orang mau bekerja di ladang Tuhan. Romo, kalau kita udah capek-capek Romo, terus apa yang kita dapatkan Romo selain materi yang berlimpah-limpah itu? Di kitab Keluaran bab terakhir, bab 40 ayat 34 sampai 36. Setelah semua pekerjaan itu selesai, dikatakan, lalu awan menutup kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara-saudara, Allah yang sungguh hadir, Allah yang sungguh menemani, Sang Immanuel menyertai kehidupan orang-orang pilihan ini. Bukan buat diri mereka sendiri atau keluarga mereka sendiri, tapi hasil pekerjaan mereka sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh seluruh umat. Dalam kisah-kisah selanjutnya kita nggak pernah tuh melihat Bezaleel dan Oholiab mamer-mamer atau sombong-sombong. Wah itu aku yang buat, aku yang buat, aku yang berjasa. Tidak diceritakan saudara-saudara. Maka ketika kita sudah bekerja di jalan Tuhan dan itu dianggap baik, jadi berkat buat banyak orang, persembahkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan.
bukan untuk kemuliaan diri kita, nama baik kita. Itu kuncinya, saudara-saudaraku. Hal yang sama kita juga bisa melihat ketika Salomo membangun bait Allah. Bagaimana, dari mana itu Salomo bisa membangun bait Allah semewah itu? Karena Tuhan selalu membuka jalan-jalan yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Demikian juga di zaman Esra dan Nehemia setelah pembuangan, bagaimana mereka bisa membuat bait suci yang luar biasa itu, merenovasi bait suci yang hancur dengan tembok-tembok Yerusalem. Selalu ada pertolongan-pertolongan Tuhan, bahkan dari Raja Kores, Raja Persia ikut membantu pembangunan itu. Saudara-saudara, kalau Anda mau bekerja di jalan Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kita berkekurangan. Tuhan selalu buka jalan. Itulah yang saya sedang perjuangkan saat ini. Saya mau menjadi berkat buat sesama dan Tuhan tidak pernah membuat saya berkekurangan. Semakin kita memberi, semakin sukacita di hati. Salam damai sejahtera saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau jalan-jalan ke Candi Prambanan. Nantikan ya video-videonya, semoga saya bisa buat video dan saya tampilkan kepada Anda. Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur, dua candi yang sangat terkenal di kota daerah istimewa Yogyakarta. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, kalau Anda orang Jogja, tolong tulis dong kuliner-kuliner yang menarik di Jogja yang bisa saya kunjungi. Nanti saya kunjungi. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.